Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nastar Talk dan seperti biasa, sekarang kita bicara tentang solusi langsung datengin kategorisasi industri yang memang membutuhkan solusi digital. Hari ini langsung aja sudah hadir di samping saya ada Kang Diki, Head of Solution Architect dari Nastar. Iya. Di seberangnya itu ada Mas Wahyu, Head Data Analytics, dan ini dia dari Bintang Pelajar kita undang spesial ke sini, betul ya Diki? Wahyu ya, Nastar. Beliau adalah Bang Doan, Grup Head Regional Jakarta Bintang Pelajar. Ahlan Mas Yoso, sehat semua ya. Masya Allah. Langsung aja ya kita ngobrol ya. Jadi ini menarik. Tadi sebelum kita ngobrol di meja podcast, kita sempat diskusi di belakang. Juga berkaitan dengan sebetulnya tuh dunia industri termasuk education, university dan juga sekarang bimbingan belajar. Ya, bimbingan belajar itu sudah saatnya menggunakan IT dan digital transformasi. Cuma apa sih yang perlu dikedepankan terlebih dahulu? Satu hal nih, coba kita cerita dulu, tanya dulu sama Bintang Pelajar. Bintang Pelajar ini sebetulnya saat ini tuh entitasnya sudah seberapa banyak, cabangnya dan segala macamnya. Oke, ya. Coach Yoso ya. Izin memperkenalkan sedikit tentang Bintang Pelajar. Makasih. Jadi prolog sedikit. Jadi Bintang Pelajar saat ini kita memiliki 22 cabang, di seluruh Indonesia, Jabodetabek, dan satu dari Semarang, kemudian ada di Padang. Oh, oke. Udah berapa lama tuh berdiri? Kita berdiri dari tahun 1995. Oh, udah lama. Itu untuk yang offline-nya ya. Oke. Nah, itu untuk offline-nya. Nah, untuk online-nya itu siswa kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, seluruh provinsi di Indonesia sudah masuk, bahkan sampai 13 kota di luar negeri. Yang terjauh tuh ada sampai London. Nah, siswa kita ada di London, ada di Amsterdam. Bintang Pelajar, bimbelnya tuh ada di? Tapi itu online. Oke, baik. Gitu. Nah, target kita insya Allah di tahun ini ya, di tahun ke-30 berdirinya Bintang Pelajar itu insya Allah akan menarget 10 cabang lagi di tahun ini, dan 5 tahun ke depan kita merencanakan 110 cabang offline. Insya Allah. Oke, Masya Allah. Baik, bicara tentang data nih. Iya, oke. Nah, kita ngomongin data. Ketika bicara tadi Bang Doan ada cerita sekian banyak cabang entitasnya Bintang Pelajar dan segala macam, dan dari tahun 95 dan segala macam. Artinya, maaf nih, di Bintang Pelajar sendiri secara database-nya itu seperti apa? Ini kita nggak usah buka-buka dapur belakang banget. Kita dikit, karena ini nanti kita akan coba hubungkan dengan teman-teman Nastar. Ada Kang Diki dan Mas Wahyu ini, mungkin akan bisa kasih insight. Kemudian pemanfaatan database current condition itu seperti apa? Oke, ini pasti ada ahli ya. Core of the core di IT. Memang relate nih Mas sama pendidikan sekarang, kan kita butuh banget yang namanya IT ya. Apapun lah ya, terutama di pendidikan dan bimbel kita juga di Bintang Pelajar sangat bergantung sama IT, karena kita memiliki yang offline, pembelajaran online ya, pembelajaran online. Nah, saat ini untuk current data kita itu banyak Mas. Kita ada satu bagian itu mengelola big data khusus tuh dari tahun-tahun yang lama itu ya, kita semua ada di situ. Nah, datanya semua ada di situ. Nah, dan juga per wilayah. Nah, kami ada 9 wilayah ya untuk data penjualan itu memiliki masing-masing memiliki data sendiri. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang berkaitan sama data ini, nanti kita yang masalah data. Sekarang apakah data itu yang sekian banyak terkait sama sales misalnya? Sekarang ini ada berapa siswa nih? Tahun ini aja TP sekarang? TP sekarang kurang lebih 10.000. Oke, 10 ribuan. 10 ribuan. Nah, itu ada nggak sih kategorisasi mereka itu sebetulnya data itu mereka itu sumbernya dari mana, kemudian seperti apa gitu? Ada Mas Soso. Jadi rincian siswa itu ya, baik dari sekolahnya, tempat tinggalnya, domisilinya dia, sekolahnya juga di mana, lalu sumber datanya, baik itu dia dari digital marketing, ataukah dia dari datang stand, atau dia datang ke kantor kami ya, tamu yang datang ke offline,
atau dia dari relasi, dari voucher sekolah, itu ada semua lengkap. Jumlahnya berapa, termasuk nominal keuangannya di daftar itu berapa juga ada. Ini samping ada ada Mas Wahyu nih. Data analitik nih, kita ngomong data yang Nah, kalau tadi udah dibilangin nih, karena ada data. Sumbernya dari mana, kemudian kotanya mana aja. Nah, sebetulnya ini kan ada data mentah nih, Mas Wahyu. Nah, data mentah ini sebetulnya bisa nggak sih kita menganalisanya itu untuk kebutuhan misalnya pengembangan bisnis misalnya, atau yang kedua misalnya kita mau tahu nih sebetulnya BP itu cocoknya sama pasar yang mana, segmentasi pasar itu bisa nggak sebenarnya atau gimana? Ada nggak sih analisa yang kerennya kalau kita bilang air apalah gitu kan harganya dari sekian nih masuknya nih wilayah mana aja, sekolah mana aja nih yang pas nanti segmennya BP gitu. Iya. Jadi memang biasanya kalau untuk data analitik tuh lebih ke arah membantu bisnis ya, membantu keputusan bisnis dari sisi manajemen dari sisi top manajemen tuh. Nah, alhamdulillah dari BP sebenarnya ternyata datanya sendiri ini sudah cukup banyak ya kalau tadi saya dengar ya, ada lebih dari 10 tahun gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita olah, kita analisa untuk jadi membantu keputusan bisnis nih. Saya satu contoh misalnya terkait demografi pelajarnya nih, siswa di BP itu sebarannya mana gitu ya, paling banyak di mana aja gitu ya. Terus di levelnya maksudnya level tingkatan sekolahnya nih ya, level kelasnya apakah SD, menengah atau atas gitu ya gitu. Dan itu juga bisa disandingkan sama data-data dari eksternal sih sebenarnya, dari data-data luaran lagi biar bisa memperkaya lah gitu ya, memperkaya untuk bisa membantu keputusan bisnis seperti itu. Jadi nanti ketika ingin buka cabang mungkin bisa lebih tepat gitu ya. Ya, tepat sasaran. Tepat sasaran. Pas tuh di mana gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya ini kan katakanlah data nih. Data itu kan source-nya ada banyak. Ada dari teman-teman sales nih. Ini siswa dari daerah mana, itu kan semua data. Kemudian lagi sumber data nih, data dari mana? Oh, ternyata siswa ini ikut program yang A, B, C, di mana A, B, C harganya beda-beda, betul ya? Betul. Nah, itu kan source data juga tuh, orang keuangan tuh datanya, benar kan? Dia punya data sendiri, analisa. Ada lagi yang ketiga, bisa jadi ada data juga berkaitan sama sebetulnya orang tua mereka tuh tinggal di mana aja. Nah, tadi demografi tadi. Nah, sekarang rata-rata kan setiap bagian tuh pasti punya aplikasi ya. Betul. Nah, aplikasinya itu punya alat sendiri. Nah, saat ini BP punya aplikasi tersendiri atau satu terintegrasi atau sebetulnya ada rekonsiliasi lagi? Iya. Jadi kalau untuk saat ini di BP itu kita memiliki alat masing-masing. Makanya ini istilahnya silo ya, silo. Kalau misalnya IT silo. Jadi pada saat memang ada satu yang terintegrasi ya, tapi itu kayaknya masih membutuhkan waktu kalau jika kita minta ke bagian sana gitu. Karena lebih enak ya, nanti mungkin kedepannya saya butuh data penjualan misalkan wilayah Papua, keuangan wilayah Papua ada berapa sih? Tinggal saya buka aja dengan satu aplikasi yang sama. Saya dapetin langsung, Papua sekian. Jadi nggak perlu lagi tanpa saya harus minta secara manual, misalkan ke alat yang berwenang gitu kan, ke pejabat-pejabat yang berwenang seperti itu. Nah, ini menarik nih, kan Diki nih bagiannya nih. Sekarang kalau misalnya dia kemarin nih, dikatakan ini ada bagian nih, katakan satu cabang aja. Satu cabang ini keuangan punya aplikasi sendiri. Orang marketing punya aplikasi sendiri gitu kan, kemudian orang kurikulum punya aplikasi sendiri. Benar. Nah, yang menarik lagi, yang lebih complicated lagi, cabang itu ada 10, ada 200 misalnya. Ternyata masing-masing cabang punya otoritas untuk beli aplikasi masing-masing gitu. Nah, ini kan sales ketemu sama sales nih. Sebetulnya bisa nggak sih dengan bahasa yang berbeda itu, selo itu kita jadikan satu cabang ya, ada 3 aplikasi yang berbeda, bisa nggak sih sebenarnya integrasi? Ada nih, jadi aplikasi yang ada mungkin ya, alat yang ada, diintegrasi nih semua gitu. Tanpa harus bangun lagi dari awal. Betul. Ini menarik nih, jadi itu menjadi challenge di customer kita juga. Jadi memang itu ada customer kami itu beberapa departemen, biasalah belanja sendiri, tapi ujung-ujungnya ketika atasan minta report, kok lama
mending lama terus dikasih ini lama nggak keluar lagi. Pas udah keluar digabungin nggak valid. Nah itu yang ada rekonsiliasi data lagi. yang jadi challenge. Karena ini kondisi existingnya udah ada aplikasi, yang mau nggak mau itu harus ada bisa dibilang data warehouse lah ya sebagai bridging. Nanti ada standarisasi data nih, misalkan data finance store ke suatu tampungan data, ini aplikasi ini store juga ke suatu tampungan data, nanti di standarisasi nih. Nah ini tugasnya Mas Wahyu nantinya ya. Gitu. Seperti itu. Beda dengan bikin dari awal. Itu namanya ERP itu. Enterprise Resource Planning. Dimana mulai dari pendaftaran, terus masuk ke finance, bahkan sampai ke munculin e-raport. Ketika rapotnya mau diambil tapi ternyata ada tunggakan, itu nggak bisa keluar, misalkan QR code pengambilannya. Sistemnya itu ya. Itu bisa seperti itu. Karena kalau udah bicara ERP itu datanya memang udah di satu tempat. Kalau punya alat masing-masing paling di awal aja ya. Misalkan kan pada saat semua mau digabungin kan di awal. Nanti setelah itu kan ada pada saat setelah standar kan kedepannya udah nggak perlu lagi kan, start lagi kan. Ada SOP baru gitu nanti kedepannya. Ya paling challenge-nya tadi, challenge satu standarisasi data. Karena banyak data nih teman-teman Mas Wahyu nih. Karena bisa jadi di finance nama perempuan misalkan misalkan P, yang ini tulis panjang perempuan. Nah itu kan kalau di ini ya terus ada duplikasi data. Nah itu mungkin tugasnya Mas Wahyu nih sehari-hari. Seberapa tingkat kesulitan sih Mas Wahyu terkait sama tadi itu standarisasi data dari silo-silo aplikasi? Sulit sih, kayaknya ribet deh. Iya. Kalau dibilang gampang nggak juga gitu ya. Kalau dibilang gampang nggak juga. Tapi kan sebenarnya kalau data siswa itu sudah ada pakemnya lah gitu ya. Udah ada standar, format standar itu udah ada. Jadi kita nggak perlu lagi bikin baru gitu. Tinggal hanya menyelaraskan tadi nih dari beberapa silo data itu formatnya jadi sama aja sih. Jadi kita udah bisa ambil udah ada template-nya lah gitu ya. Udah ada template untuk penamaan nama siswa itu harus ragam, misalnya huruf kapital di depan gitu, atau alamat juga seperti jalan atau JL itu udah ada template-nya gitu, tinggal di merging aja sih. Berarti gitu. Bintang Pelajar sama yang lainnya lagi nonton nih, yang juga punya masalah sama sekolah, university, kampus, pilihan belajar gitu ya, semuanya semua yang punya masalah yang sama, di mana keuangan punya aplikasi sendiri gitu ya. Ini punya aplikasi sendiri, divisi lain punya aplikasi sendiri. Bisa sebetulnya tidak ada masalah, bisa diintegrasikan, tidak harus bikin ERP baru sebenarnya. Betul ya? Betul. Nanti ada sistem standarisasi yang disiapkan terlebih dahulu, kemudian baru platformnya bisa disamakan untuk penarikan data masing-masing gitu ya. Datangnya kemana? Ke Nasta. Wah. Oke, tadi pesan sponsor ya. Jangan sampai enggak itu. Nah sekarang gini, seberapa efisiensi kalau saya nih pemilik bimbingan belajar yang punya sekitar 50 cabang, efisiensi mana dengan kondisi yang tadi terjadi? Saya bikin customize ERP atau saya selesaikan dengan cara tadi tetap pakai aplikasi ada, cuma saya pakai standarisasi data untuk integrasi. Gimana? Aduh, ini mulai ke harga ya. Karena yang nonton bisa jadi ini nggak cuma ini pengen tahu lah, pasti kepo nih. Kepo nih juga mau tahu. Punya masalah yang sama masalahnya. Itu siapa tahu kan masuk ya. Sebenarnya untuk mendefine itu kita perlu tahu dulu nih. Misalkan teman-teman di BP ini existing aplikasi, let's say finance itu menggunakan apa? Karena di market kan banyak tuh. Biasanya itu dia license-nya itu per user atau per modul ya. Nah itu kita hitung dulu tuh berapa sih subscription-nya per tahun. Nah terus yang kedua kita juga compare nih, itu membeli. Tadi kan challenge-nya nggak terintegrasi nih dengan Papua dengan ini. Berarti kan itu bisa jadi ya, itu servernya itu nggak di belakang itu nggak di satu server lah. Nah itu juga harus kita hitung. Jadi komponennya nggak hanya komponen aplikasi, komponen infrastruktur juga nih. Iya, infrastruktur juga. Nah, kalau di compare tadi efisien mana dengan integrasi dan bikin baru, tergantung existingnya apa.
Gitu. Kalau bikin baru ERP dari kita tuh udah ada produk jadi gitu. Kita juga udah implement di internal kita. Oke. Di beberapa salah satu kementerian juga udah ya. Sorry, berarti ini learning management system maksudnya? Yang learning management system, finance, HR, kita juga ada. Pasti kan butuh HR juga ya. Iya, betul. Nah itu juga kita udah terapin di internal seperti itu. Nah itu kalau harga mungkin bisa didiskusikan lah. Gitu. Jadi ada tulisan rebel ya. Jadi tulisannya itu harga by call. Kita harus tahu. Iya benar juga. Apa makanya? Kayak dokter kan analisa dulu masalahnya, penyakitnya apa. Analisa dulu kan. Ya benar ya gitu. Sekarang gini, terkait sama data. Sekarang tadi kita ngomongin tentang BP-nya secara corporate, secara entitas. Sekarang bicara muridnya nih, personalisasi dari si muridnya sendiri. Kalau misalnya bisa nggak sih saya pengen tahu kan BP punya CCTV, yang gitu kan. Kemudian juga mereka juga pasti punya soal-soal yang juga pakai learning management system juga kan. Artinya kan tercatat tuh semua soal-soal dan segala macam. Bisa nggak sih kita ngambil contoh gini, kan kelas BP ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Kita mau lihat nih tingkat kesiapan dan keseriusan dan kesiapan serta ketangguhan siswa menyelesaikan soal di pagi, di siang, dan sore atau malam. Itu seberapa sih tingkatnya? Karena bisa nggak tuh sebenarnya data-data itu kalau kita olah nih, data ini data analitik berarti bicara artificial intelligence mereka segala macam. Bisa nggak sampai sedetail itu? Bisa banget Mas. Bisa ya? Iya bisa banget Mas Yoso. Jadi ya tadi ya balik lagi karena BP juga memang data yang sudah cukup banyak historical itu bisa kita bentuk model gitu ya, modeling profiling gitu. Dari data yang ada itu karakter siswanya BP ini seperti apa sih gitu. Itu sampai ke karakter pun bisa ya, personalisasinya ya. Iya, bisa juga. Tergantung data gitu, tergantung datanya gitu ya. Personalisasinya juga tadi kita bisa analisa gitu ya. Lebih banyak anak-anak di umur berapa itu suka belajarnya di pagi, siang atau sore. Betul. Jadi maksud saya gitu. Ketika kita bicara data ini kan selain personalisasi akhirnya apa? Pengembangan kurikulum dan cara mengajar. Betul. Di pagi, siang, sore harus berbeda. Termasuk mungkin tingkat kelulusannya. Maksudnya gini kan kita ada program sekolah lanjutan nih, misalkan dari SD mau masuk ke sekolah tertentu nih, nggak boleh sebut merek ya. Misalkan ada mau masuk dari SD dia mau masuk ke SMP tertentu yang sudah ada programnya di kita favorit lah ya. Nah itu juga bisa dianalisa dari situ. Misalkan tingkat kelulusannya ini berapa persen sih, kemungkinannya ini berapa persen dia lulus probabilitas siswa ini lulus gitu. Menarik juga. Jadi dari beberapa soal yang diberikan tingkat kesulitan nanti kita bisa cek kira-kira persentasi dia untuk lulus berapa persen sehingga BP bisa kasih saran ya secara ke siswa atau ke karena kan kasih saran itu kan beda kan kita punya ada BIKON juga, bimbingan konseling ya. Kalau bimbingan konseling kan tapi kita melihat nilai raport, terus melihat karakter siswanya seperti apa, nanti diarahkan misalkan dia mau masuk sekolah PTN yang mana nih, tapi nilai dia misalnya dia masuk UI, tapi ternyata nilainya salah. Dia salah deh. Kita diedit aja. Nah, terus ternyata nggak nyampe nih passing grade-nya gitu kan, dan nilainya nggak cukup. Akhirnya diarahkan kamu masuk ke sini. Jadi yang akhirnya berujung akan dia tetap masuk ke PTN gitu walaupun tidak sesuai. Nah seperti itu maksudnya. Jadi kita tuh juga membutuhkan mungkin ya tingkat si siswa ini lulus ke sekolah yang dia inginkan tuh seberapa besar. Tapi dari sisi tadi bukan apa dari sisi data tadi dari atau apa karakteristik dan lain sebagainya gitu. Bukan dari yang selama ini itu tambahan. Jadi kan dari BIKON ada, kalau ditambah dengan ini lagi tuh luar biasa itu. Masya Allah. Mantap gitu. Oke, sekarang bicara tentang data dan analisa data, itu sebetulnya ke depan seperti apa sih perkembangannya secara umum? Secara umum tuh kalau sekarang lagi tren AI ya, mungkin Mas Yoso, Bang Doan udah denger juga kan terkait AI gitu. Nah itu secara umum sebenarnya lebih ke arah ya mempermudah kita lah gitu, mempermudah siswa untuk belajar gitu ya. Tapi kalau dari sisi bisnis manajemen tadi ya, untuk lebih bisa memberikan
mendukung lah keputusan bisnis yang akan dituju ini lebih tepat atau enggak berdasarkan data dan AI tadi seperti itu. Seperti itu. Nah kalau platform sendiri sebetulnya kalau misalnya kan saya sering dengar nih pakai open source aja lebih murah. Gitu kan. Benar ya? Nah sebetulnya ke depan itu secara bisnis kita tuh pebisnis sebetulnya lebih aman dan nyaman pakai customize ERP atau kita pakai open source aja atau gimana sebenarnya? Nah ini kita tanya nih ahli. Core of the core. Ya, pengalaman ya. Kalau tren teknologi ke depan itu kalau kita melihat beberapa infrastructure atau network itu sudah mengarah ke namanya software defined. Software defined network, software defined storage. Begitupun aplikasi ini. Nah, aplikasi pun sudah mengarah ke nggak bikin lagi dari nol rata-rata. Ada barang jadi, low code kita customize seperti itu. Berbicara open source dan berbayar, nah itu juga jadi apa ya? Jadi pilihan. Jadi banyak sekarang pilihan jadinya gitu. Dan open source pun bisa dibilang nggak kalah lah dengan ini. Cuman dari teman-teman end user tentunya dengan open source kan tidak ada support langsung dari prinsipal. Paling ada jaminan ya. Iya, jadi tetap harus didampingi dengan expertnya. Paling itu ada cost itu, tapi nggak ada cost subscription itu aja sih. Tinggal dikalkulasi aja. Open source itu kan isinya dua sebenarnya. Security, sama gengsi. Gengsi. Oke, terakhir. Belum tutup nih. Gimana? Kalau saya mau ke open source kadang-kadang security gimana terus gengsi dong gue pakai open source. Gimana sebenarnya? Kalau sini sebenarnya. Balik lagi nih. Insight-nya gimana insight-nya? Insight-nya gini. Kalau kita lagi ngebangun bisnis tapi bisnis kita masih small medium lah ya. Dari saya pribadi mungkin suggest yang open source ya. Karena kan masih kecil ya. Jangan sampai ini cost operasionalnya jadi bengkak gede, sedangkan bisnis kita masih kecil ya. Baik. Nah, kalau bintang pajak kayaknya udah besar ya. Gengsi juga masalah gitu sih masalah bridging-nya. Kalau masalah security memang itu challenge ya. Baik yang berbayar pun saat ini ya, karena concern security, mereka sering update page. Karena kerentanan itu percepatannya tinggi, tapi itu dia menjamin itulah, dia ngasih patch ke kita. Yang open source kita harus manual sendiri lah. Pasrah ya, pasrah. Seru nih obrolan kita nih, Mas. Menarik. Oke, karena waktu juga. Mau kemana sih Mas? Jadi kita minta closing statement dari Kang Diki. Siap. Berkaitan dengan tadi platform, segala macam software. Sebetulnya insight dari Kang Diki sendiri untuk industri pendidikan ke depan itu harusnya seperti apa sih? Mungkin dari saya pribadi ya. Terkait teknologi dan pendidikan, jadi pendidikan itu kalau memang earningnya itu dari kita mengajar ya. Cuman di era digital ini bisa jadi teknologi ini menjadi core earning yang baru nih. Selling tadi yang online mungkin di leverage lagi via teknologi gitu ya. Bantuan teknologi. Mulai dari data tadi bisa nge-forecasting, kita buka kelas baru di mana, kategori apa, begitupun efisiensi platform. Nah, yang tadi itu untuk menekan cost, tapi untuk mendapatkan revenue yang lebih tinggi. Leverage itu sih. Kecepatan proses juga ya. Benar. Proses juga. Udah kan? Siap. Udah ketemu dia. Tadi dari Kang Diki. Sekarang kita minta Kang Wahyu nih sebagai data analitik, sebetulnya apa insight-nya buat teman-teman di industri pendidikan? Di industri pendidikan, iya. Jadi kalau bicara data is new oil. Gitu ya. Sekarang tuh data is new oil gitu ya. Bukan gold lagi ya. Bukan gold lagi, bukan minyak lagi ya. Sekarang minyak tuh data gitu. Kalau dulu kita nambang minyak, sekarang nambang data. Nah, jadi data itu sangat penting sekarang gitu ya. Data itu sangat penting dan di industri pendidikan dengan bantuan data tadi gitu ya, dengan analisa data tadi, harapannya bisa membantu di si sektor pendidikan tuh untuk mempercepat dari sisi mendukung keputusan bisnis, kemudian juga
program gitu ya, program-program pendidikan yang ditawarkan oleh contohnya di sini ya bintang pelajar seperti itu, lebih tepat guna seperti itu sih. Oke. Bang Do dari bintang pelajar mungkin ada closing statement? Kalau dari Anda mah jualan ya nanti closing statement. Berkaitan dengan aplikasi tadi gimana? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk terkait dengan apa namanya aplikasi tadi ya, memang data itu sangat penting untuk dilindungi ya, data ya, karena kan itu adalah aset ya, aset dari perusahaan. Apalagi kita memiliki data yang banyak ya, data kita tuh sangat banyak dari tahun 95 sampai sekarang udah 30 tahun nih Mas. Jadi itu Masya Allah ya, Insya Allah data kita sangat banyak. Oleh karena itu seperti yang dibilang tadi, itu adalah oil ya, new oil ya, bukan emas lagi ya, nambangnya nambang gitu ya. Itu ada data yang sangat banyak, dan juga jika memang itu nanti pengolahan data, keamanan datanya juga dapat terjamin, lalu juga tadi misalkan ditambah lagi dengan apa namanya sistem-sistem yang sudah berjalan dengan baik ya, misalkan seperti forecastingnya gitu kan, untuk analisa datanya apakah program apa nih yang selama 5 tahun ini selalu bertumbuh gitu, grafiknya meningkat gitu ya. Nah itu kan nanti bisa menjadi pertimbangan bisnis untuk kita gitu ya. Jadi oke, berarti tahun ini kita buka lagi programnya lebih banyak gitu. Nah hal-hal seperti itu yang mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi ya. Mudah-mudahan di sini bisa berkolaborasi agar juga di bintang pelajar bisa menjadi, tentu kita ingin menjadi lebih baik ya. Kan semua hal, semua sistem tidak ada yang sempurna ya. Kan sekarang udah baik, mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi, sehingga bisa meningkatkan bintang pelajar sendiri dan juga mungkin dari Nastanya juga. Sekarang kan namanya kolaborasi. Karena Superman is dead. Nah, yang ada Avengers. Kita mungkin bisa nawarin bikin bareng-bareng nanti. Bisa. Oke, kita lanjut. Ini ada kolaborasi bareng Insya Allah. Saya Yosef Lukito, Sekolah Digital Business Indonesia, ada di Nasta Talk bareng sama Kang Diki, ada Mas Wahyu dan Bang Doan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.